Salam semua, perkenalkan saya Elgin Martama dari kelompok 3 Angkatan 11 Lasar ESDM. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas saya mengenai perubahan yang akan saya lakukan terkait peran dan tugas di satuan kerja saya. Di tempat kerja saya, terdapat berbagai tupoksi yang harus dijalankan, mulai dari verifikasi SBU, akreditasi, program sertifikasi rakyat, hingga penilaian kinerja lembaga. Namun, kami menghadapi tantangan karena tidak semua SOP tersedia secara memadai. Padahal, SOP adalah pedoman utama yang seharusnya menjadi pegangan bersama, agar setiap pekerjaan bisa berjalan dengan teratur dan konsisten. Risiko yang muncul cukup besar. Misalnya, pada verifikasi SBU, validasi dokumen bisa berbeda-beda antar petugas. Untuk akreditasi, proses bisa berjalan lebih lambat dan membingungkan penilai. Sementara, untuk program sertifikasi rakyat, tidak adanya SOP yang jelas dapat menimbulkan kompetensi peserta tidak terwujud dengan baik, serta distribusi program yang tidak merata. Saya sendiri memilih fokus pada pembaruan SOP penilaian kinerja LITTR. Mengapa? Karena penilaian kinerja bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar pembinaan, pemberian penghargaan, sekaligus evaluasi bagi perbaikan ke depan. Apabila SOP penilaian tidak tepat, maka hasil penilaiannya juga tidak akan akurat dan tentu berdampak pada kualitas lembaga secara keseluruhan. Saat ini, SOP penilaian memang sudah ada, tapi masih berpotensi belum sepenuhnya menjawab permasalahan di lapangan. Tanpa pembaruan, ada risiko indikator penilaian menjadi tidak relevan dengan dinamika terbaru. Hasil penilaian yang berbeda antar periode dan antar penilai, serta umpan balik kepada LITTR yang kurang detail, sehingga sulit dijadikan dasar perbaikan. Melalui pembaruan SOP, saya ingin menghadirkan sistem penilaian yang lebih objektif, konsisten, dan transparan. Ada 4 hal yang menjadi fokus utama perubahan saya. Yang pertama, indikator kuantitatif yang sebelumnya sudah ada akan dievaluasi dan dipertajam. Tujuannya agar indikator menjadi lebih jelas, lebih terukur, dan sesuai dengan target yang ada. Dengan begitu, setiap angka yang dihasilkan benar-benar mencerminkan capaian kinerja. Kedua, indikator kualitatif juga akan diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Hal-hal ini penting karena kualitas tidak hanya soal angka, tetapi juga bagaimana lembaga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Yang ketiga, SOP dibuat lebih praktis dalam penerapannya. Tidak terlalu rumit, tapi tetap detail dan jelas. Dengan demikian, penilai dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih mudah, dan lembaga yang dinilai pun bisa memahami standar yang dipakai. Transparansi ini akan mengurangi potensi miskomunikasi. Yang keempat, mekanisme evaluasi berkala ditambahkan agar SOP tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi terus diperbarui mengikuti perkembangan. Dengan begitu, SOP akan selalu relevan dengan situasi terkini. Agar efektif, SOP perlu disosialisasikan kepada seluruh pihak yang terkait. Sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi, agar setiap penilai memahami indikator dengan cara yang sama. Tanpa pemahaman yang seragam, hasil penilaian bisa saja kembali berbeda-beda. Untuk tim penilai, adanya SOP baru membuat pekerjaan lebih efisien. Mereka memiliki pedoman yang jelas, sehingga proses penilaian tidak lagi memakan waktu lama atau menimbulkan perdebatan. Semua berjalan sesuai standar yang sama. Harapan saya, melalui penyusunan dan pembaruan SOP, penilaian kinerja LITTR ini, kami dapat semakin profesional, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Saya percaya bahwa perubahan kecil yang kami lakukan di bidang masing-masing, apabila digabungkan, akan memberikan dampak besar bagi organisasi dan masyarakat. Mari kita berubah dengan semangat kolaborasi dan inovasi demi terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan. Sekian dari saya, Elgi Martama. Sekian dan terima kasih.